Apa yang terlintas di pikiran kalian jika berbicara tentang Korea? Tentu saja sederet hal akan terlintas seperti K-pop yang digemari kaula muda, produk-produk seperti elektronik dan juga kendaraan, hingga Korea Utara dengan paman Kim Jong-un yang doyan memamerkan rudal yang besar, keras dan juga berotot. Akan tetapi kita nggak akan membahas hal-hal tadi. Pembahasan kali ini kita akan mengangkat tema sejarah singkat bangsa Korea, di mana cerita sejarah ini akan berfokus pada periode Korea kuno dan akan berhenti pada pembahasan modern Korea. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Siapin cemilan dan kopi, kita simak cerita sejarah bangsa Korea. Pada awal mulanya, menurut para sejarawan, manusia purba mulai memasuki tanah Korea sekitar 500.000 tahun yang lalu. Hal ini pun dibuktikan dengan peninggalan berupa artefak alat-alat tajam yang terbuat dari batu yang ditemukan di situs Seokjangri di Korea Selatan. Waktu pun berlalu hingga Korea akhirnya memasuki masa tembikar Jeolmun pada sekitar tahun 8000 hingga tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Nama periode tersebut sesuai dengan peninggalan masa tersebut yang berupa tembikar yang bernama Jeolmun. Selanjutnya Korea memasuki masa tembikar Mumut yang terjadi pada tahun 1500 hingga tahun 300 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini, orang Korea awal telah memasuki pemukiman-pemukiman besar dan mengembangkan teknik bercocok tanam serta membuat banyak kemajuan. Ya, manusia pada zaman ini mulai memasuki era yang jauh lebih modern. Tepat setelah dua periode tersebut, Korea mulai memasuki masa Korea kuno yang mulai diisi oleh kerajaan-kerajaan yang saling silih berganti berkuasa. Periode ini dimulai dengan kerajaan Gojoseon. Legenda berdirinya Gojoseon tercatat dalam Samguk Yusa. Samguk Yusa adalah sebuah buku sastra Korea abad pertengahan. Hikayat tersebut menceritakan bahwa negara tersebut didirikan pada tahun 2330 sebelum Masehi oleh Dangun, yang konon merupakan keturunan dari surga. Namun posisi dinasti Gojoseon ini sama dengan dinasti Xia pada peradaban Cina kuno, di mana kedua dinasti ini dianggap sebagai sebuah kerajaan fiktif dan tidak ditemukan bukti yang kuat tentangnya. Walaupun tidak ditemukan bukti nyata tentang dinasti Gojoseon ini, namun ceritanya telah menjadi pondasi dasar bagi sejarah Korea. Hal itu pun diperingati oleh masyarakat Korea Selatan dan Utara dengan perayaan Gachonjeol atau hari kelahiran nasional setiap tanggal 3 Oktober. Pada perkembangan kerajaan Gojoseon awal mendapatkan serangan awal dari peradaban Cina kuno adalah Gija, seorang pangeran dari Cina yang akhirnya menandai hadirnya budaya Cina kuno di daratan Korea. Gija sendiri mendirikan dinasti Gija Joseon pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Selanjutnya pada tahun 194 sebelum Masehi, Gija Joseon digulingkan oleh Wiman yang juga dikenal sebagai Weiman, yaitu seorang pengungsi Tiongkok dari negara bawahan Han Dian. Wiman pun kemudian mendirikan Wiman Joseon. Selanjutnya pada tahun 108 sebelum Masehi, dinasti Han Tiongkok mengalahkan Wiman Joseon dan mendirikan 4 komando di semenanjung Korea bagian utara. Serangan tersebut terjadi bertepatan dengan semangat ekspansionis dinasti Han Cina di bawah pimpinan Kaisar Wu. Nantinya sepanjang waktu peradaban Korea akan sering bertikai dengan kekaisaran Cina karena perbatasan yang berdekatan. Tidak hanya kerajaan Gojoseon yang berdiri di semenanjung Korea, adalah kerajaan Jin di selatan yang berdiri selama 2 abad lamanya, yaitu dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Ketika kerajaan Jin runtuh bertepatan dengan runtuhnya Gojoseon di utara. Setelah 2 kerajaan awal ini runtuh, maka Korea memasuki periode 3 kerajaan awal Korea. Banyak negara berdiri karena kehancuran 2 negara ini. Di utara terdapat kerajaan Buyeon, Okgyo, dan kerajaan Yi Timur. Sedang di selatan terdapat kerajaan Samhan, Konfederasi Mahan, Konfederasi Byeonhan, dan Konfederasi Jinhan. Namun dalam perjalanannya hanya 3 kerajaan yang namanya akan dikenal dalam sejarah Korea, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Konflik yang terjadi sepanjang sejarah Korea terlibat antara 3 kerajaan ini. Peran kekaisaran Cina dan pemerintahan Yamato juga menjadi bumbu konflik yang akan segera kita bahas. Periode 3 kerajaan atau Three Kingdom Period sering dikenal sebagai Samhan. Periode ini diisi oleh 3 kerajaan yang saling memperebutkan hegemoni dan kekuasaan yang banyak diisi oleh intrik kerajaan yang begitu menarik untuk dipelajari. 3 kerajaan ini antara lain Goguryeo, Baekje, dan juga Silla. Wilayah kekuasaan 3 kerajaan ini meliputi semenanjung Korea, Manchuria, dan sebagian wilayah Rusia modern. Kerajaan Goguryeo menguasai daerah utara, sementara kerajaan Baekje dan Silla menguasai wilayah selatan semenanjung Korea.
Walaupun mereka saling memusuhi, akar kebudayaan mereka berakar dari satu budaya yang sama. Adalah sebuah ironi karena meski akar budaya mereka sama, mereka harus bermusuhan satu dengan yang lainnya. Mari mengenali satu persatu tiga kerajaan ini. Kerajaan Goguryeo adalah kerajaan Korea kuno yang terletak di utara semenanjung Korea. Kerajaan ini dikenal luas sebagai kerajaan yang terkenal kuat dalam bidang militer dibandingkan dengan dua kerajaan lainnya di Korea kuno. Kerajaan Goguryeo memiliki daerah kekuasaan yang begitu luas dan hampir menguasai seluruh daerah di utara semenanjung Korea. Kerajaan Goguryeo sendiri mengalami masa keemasan ketika diperintah oleh Raja Gwanggyeto yang agung dan anaknya Jangsu. Karena letaknya yang berada di utara dan berbatasan langsung dengan dataran Cina, maka sudah bisa dipastikan konflik antara dua kerajaan ini tak bisa dielakkan. Salah satunya adalah Perang Sui Goguryeo, di mana Kekaisaran Sui dari Cina melakukan invasi besar-besaran terhadap kerajaan Goguryeo ini. Di mana pada invasi Sui ini, pada tahun 612 Masehi, Kekaisaran Sui mengerahkan tak kurang dari 1.133.800 orang dalam 39 divisi dan 9 divisi atau tak kurang dari 300 ribuan tentara yang mengepung kerajaan Goguryeo ini. Walaupun dengan kekuatan sebesar itu, Kekaisaran Sui Cina mempermalukan dirinya sendiri dengan kekalahan telak yang diberikan oleh kerajaan Goguryeo ini. Selain menelan kekalahan telak di bidang sumber daya manusia, kerugian yang dialami Kekaisaran Sui juga meliputi kerugian keuangan, hingga akhirnya menuntun Kekaisaran Sui runtuh pada tahun 608 Masehi atau 4 tahun setelah berakhirnya Perang Sui Goguryeo ini. Setelah perang besar ini, berkali-kali Kekaisaran Cina berganti dan tetap coba menyerang kerajaan Goguryeo ini. Hingga pada tahun 668 Masehi, kerajaan Goguryeo harus hancur karena kematian sang raja, dan penggantinya tak mampu melanjutkan tampuk kepemimpinan. Walaupun tidak dikuasai oleh Kekaisaran Cina, kerajaan Goguryeo tetap hidup dalam semangat orang-orang Goguryeo. Hingga pada tahun 918 Masehi, seorang bernama Wang Geon mengambil alih tahta dan memproklamirkan nama Goryeo sebagai penerus kerajaan Goguryeo. Selanjutnya adalah kerajaan Baekje. Kerajaan Baekje terletak di selatan semenanjung Korea. Baekje sendiri dikenal sebagai kerajaan dengan kekuatan angkatan lautnya yang memukau. Sebagai kerajaan maritim, kerajaan Baekje dikenal ulung dalam bidang kelautan. Tak heran kerajaan Baekje mendapatkan julukan Ponisia dari Timur. Peran kerajaan Baekje sebagai jembatan kebudayaan antara Cina, Korea, dan juga Jepang sangatlah vital. Sebab dari kerajaan Baekje inilah penyebaran agama Buddha di wilayah Jepang berkembang dengan sangat pesat. Selain agama, kebudayaan Cina lain seperti tulisan aksara Cina, seni dan budaya Cina melalui kawasan ini juga. Jika kalian bertanya-tanya kenapa banyak sekali kesamaan antara budaya Cina, Korea, dan juga Jepang, maka era inilah penyebaran paling pesat di waktu tersebut. Walaupun sempat menjadi kekuatan militer kuat di kawasan, akan tetapi dalam perjalanannya kerajaan Baekje akhirnya harus tunduk pada kekuasaan kerajaan Goguryeo. Dan selanjutnya sisa-sisa kerajaan Baekje harus tunduk pada perserikatan kerajaan Silla dan Tang pada tahun 660 Masehi. Dan akhirnya masuk ke dalam perserikatan Silla, Tang, dan Baekje. Kerajaan Silla sendiri sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Saro. Dalam perjalanannya, nama Saro diganti menjadi Silla atau Kerajaan Silla pada tahun 503 Masehi. Jika kedua kerajaan sebelumnya terkenal akan kekuatan militer serta maritimnya, maka kerajaan Silla dikenal karena teknik diplomasinya yang begitu mengagumkan. Tak heran kerajaan Silla mampu merangkul dinasti Tang, beraliansi dengannya, serta mampu menggunakan kekuatan besar dinasti Tang dalam melakukan serangan terhadap dua kerajaan tadi. Aliansi tersebut terbukti sangat efektif dan menaklukkan dua kerajaan besar Goguryeo pada tahun 568 Masehi dan Baekje pada tahun 552 Masehi. Pada tahun 698 Masehi, di sisa-sisa kerajaan Goguryeo muncul sebuah kekuatan yang dipimpin oleh Dai Jae-yeong, yaitu seorang jenderal bekas kerajaan Goguryeo. Kerajaan ini dikenal sebagai Balhae. Balhae menguasai daerah utara semenanjung Korea, sementara kerajaan Silla berkuasa di area selatan. Era ini kerap dikenal sebagai era utara dan selatan. Meski sempat menguasai wilayah yang begitu luas, nyatanya kerajaan Silla mengalami kemunduran juga. Hal ini pun terjadi karena kesewenang-wenangan, pemberontakan, dan juga kemunduran di berbagai bidang. Kelak, kemunduran ini akan menghasilkan era tiga kerajaan fase kedua di mana kerajaan Baekje dan Goguryeo kembali menguat. Adalah Jenderal Gyeon Hwon kembali mendirikan kerajaan Baekje pada tahun 892 Masehi. Dia mendirikan kerajaan Baekje kedua di tanah bekas kerajaan Baekje fase 1 berdiri.
sempat memberontak terhadap aliansi Silla dan Tang. Nyatanya dia harus digulingkan oleh anaknya sendiri yang berambisi berkuasa. Hingga akhirnya Jenderal Gion Huon kabur dan menjadi jenderal di kerajaan Goguryeo. Sementara kerajaan Goguryeo fase kedua didirikan kembali oleh seorang biksu Buddha bernama Gung Ye pada tahun 901 Masehi. Pada perjalanannya, Goguryeo berganti nama menjadi Majin pada tahun 904 Masehi dan Taebong pada tahun 911 Masehi. Setelah sebelumnya disinggung tentang berdirinya kerajaan Goryeo oleh Wang Geon, kerajaan Goryeo inilah yang kelak akan menaklukkan dan menyatukan ketiga kerajaan tadi. Setelah menyatukan ketiga kerajaan, Raja Wang Geon naik tahta sebagai Kaisar Korea Bersatu dan bergelar Taekjo dan menandai berdirinya kerajaan Goryeo. Di era kerajaan Goryeo inilah seluruh wilayah semenanjung Korea bersatu dalam satu nama kerajaan. Kelak, nama Goryeo inilah yang akan menjadi Korea di masa modern kini. Hal ini merujuk pada nama Goryeo yang dieja menjadi Koryo. Nama Koryo sempat disinggung oleh penjelajah Marco Polo sebagai Korea. Dan nama ejaan Korea inilah yang kelak akan dikenal sebagai Korea. Pada era masa kerajaan Goryeo, daerah semenanjung Korea dikenal luas dalam berbagai bidang meliputi seni, sains, kebudayaan, arsitektur, hingga hubungan bilateral antar negara. Namun kejayaan kerajaan Goryeo akan menemui hambatan besar. Hal tersebut terjadi setelah kekaisaran penakluk dari timur atau kekaisaran Mongolia mulai menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kampanye militer ke arah Goryeo. Namun kerajaan Goryeo mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam menghadapi kekaisaran Mongolia ini. Hingga pada akhirnya kerajaan Goryeo menyerah dan bersedia menjadi negara vasal Mongolia atau bawahan kekaisaran Mongolia pada tahun 1270 Masehi. Dan hal tersebut pun terjadi selama 85 tahun lamanya. Hal tersebut tepat terjadi ketika Cina Daratan memasuki masa dinasti Yuan yang berasal dari Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Ketika dinasti Yuan Mongol melemah, Goryeo mengambil kesempatan tersebut dan memerdekakan diri pada tahun 1356 Masehi. Dan kemerdekaan tersebut bertahan hingga tahun 1392 Masehi. Lantas apa yang terjadi pada tahun 1392 Masehi? Tentu saja, perebutan kekuasaan dengan cara kudeta yang dilakukan oleh Yi Seonggi. Setelah naik tahta, Raja Yi Seonggi menamai kerajaannya sebagai Kerajaan Joseon dan mengganti namanya sebagai Raja Taizhou. Setelahnya, Raja Taizhou memindahkan ibu kota kerajaan dari Kaesong menuju Hansong yang kelak akan lebih dikenal sebagai Seoul. Dalam perkembangannya, Kerajaan Joseon menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Asia Timur. Joseon sendiri dikenal luas dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, dan salah satu raja yang paling terkenal dari era Joseon ini adalah Sejong yang Agung atau Sejong the Great. Salah satu temuannya yang masih digunakan hingga masa modern adalah penggunaan aksara Hangul atau aksara asli Korea. Pada masa Joseon inilah keadaan kerajaan relatif stabil, aman, dan juga sejahtera. Hingga masa damai tersebut kembali terenggut setelah Jepang melakukan invasi. Di bawah Toyotomi Hideyoshi, Jepang yang pada masa tersebut sedang kuat-kuatnya mulai melakukan invasi ke beberapa wilayah tetangganya, salah satunya adalah Korea ini. Pertempuran pertama mereka meletus pada pertempuran Busan. Pasukan Jepang yang terlatih profesional dan lebih modern berhasil mengalahkan pasukan Korea dengan sangat mudahnya. Namun invasi darat Korea oleh Jepang akan menemui masalah signifikan tatkala Angkatan Laut Korea mampu memberikan pukulan telak pada jalur suplai pasukan darat Toyotomi Hideyoshi. Nah, di masa perang tersebut Angkatan Laut Korea dipimpin oleh seorang Laksamana yang begitu cerdik mengatur siasatnya. Dia adalah Laksamana Sun Sin. Laksamana Sun Sin terkenal piawai serta cerdik dalam melaksanakan strateginya dan sukses menghancurkan banyak armada perang Jepang. Salah satu pertempuran paling terkenal dari Laksamana Yi Sun Sin yaitu pada pertempuran Myeongnang yang terjadi pada tahun 1597 Masehi, di mana armada kecil Laksamana Sun Sin yang berjumlah 13 kapal mampu mengalahkan armada Jepang yang berjumlah total 300 kapal. Salah satu alasan kenapa armada Korea begitu superior adalah karena mereka menggunakan kapal cangkang kura-kura. Kenapa disebut cangkang kura-kura? Hal ini pun merujuk pada bentuk kapal yang atapnya tertutup besi dan duri agar menghindari pembajakan kapal oleh musuh, dan bentuknya menyerupai cangkang kura-kura. Selain kubah besi, kapal ini dipersenjatai full meriam. Kapal tersebut adalah kapal asli buatan kerajaan Joseon. Namun naas, Laksamana Yi Sun Sin harus wafat pada pertempuran Noryang pada tahun 1958. Di lain sisi, dinasti Ming Cina juga turut membantu kerajaan Joseon dalam menghadapi invasi Jepang. Tentu saja pemandangan epik tersaji dalam pertempuran di mana samurai Jepang bertemu pasukan kavaleri Cina dan juga bertemu dengan pasukan Korea. Setelah serangkaian kekalahan tersebut, Jepang memilih mundur dari Korea dan mengakhiri peperangan besar tersebut.
Pada perkembangannya tak hanya Jepang yang menyerang Korea, adalah bangsa Manchu yang juga menyerang Korea dan berhasil mengalahkan dinasti Joseon 2 kali pada tahun 1927 Masehi dan 1937 Masehi. Hingga akhirnya Korea berada di bawah dinasti Qing. Dinasti Qing sendiri terdiri dari orang-orang Manchu. Korea yang berada di bawah kekuasaan dinasti Qing mulai menerapkan isolasi terhadap hubungan dengan luar. Hal ini demi mengejar kemakmuran dan juga kestabilan. Walau pada nyatanya Korea justru mengalami sebuah kemunduran karena taktik isolasi diri ini. Di tengah isolasi dan kemunduran kerajaan Joseon terjadi perang besar antara Cina dan Jepang pertama pada tahun 1894 hingga 1985. Hal tersebut mendorong Raja Gojeong untuk mereformasi sistem pemerintahan dan mendirikan Kekaisaran Korea. Masa Kekaisaran Korea ini adalah masa kerajaan terakhir sebelum Korea akhirnya terpecah menjadi dua. Kaisar yang memimpin Kekaisaran Korea adalah Kaisar Gwangmu. Setelah reformasi dan perubahan sistem pemerintahan, Korea berangsur-angsur memasuki masa kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi dan sistem pendidikan. Akan tetapi, kedamaian tersebut lagi-lagi diusik dengan pecahnya perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 hingga 1905 dan menjadikan Korea sebagai medan perangnya. Perang tersebut dimenangkan oleh Jepang. Alih-alih membawa kestabilan, kemenangan Jepang atas Rusia justru akhirnya mengganggu kedaulatan Korea. Bagaimana tidak, Jepang yang menjadikan Korea sebagai lahan perangnya malah justru menganeksasi Korea sebagai bagian dari negara Jepang pada tahun 1910. Dan hal tersebut menandai berhentinya kedaulatan Korea atas daerahnya sendiri. Dan itulah cerita tentang peradaban Korea. Apakah kalian menyukai cerita sejarah seperti ini? Silakan share, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan salam Ceritapedia.